Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Idam Juanda. Udah lama gue nggak bikin video lagi di YouTube. Oke, kali ini gue mau ngomongin tentang fenomena yang ada di Indonesia, terutama kita lah, di sekitar kita ini. Gue mau ngomongin tentang masalah COVID-19. Mungkin di video-video gue sebelumnya gue pernah ngupload video orang atau ngupload video sebuah channel yang ngomongin tentang COVID-19. Ya, percaya nggak percaya sih tentang masalah COVID-19, cuman banyak korbannya. Di situ banyak korban yang gue lihat, banyak yang mati juga. Tapi banyak yang nggak jelas juga matinya beneran karena COVID apa enggak. Buat gue sih sekarang udah terserah lo gitu. Lo mau percaya sama COVID itu berbahaya, silahkan. Mau nggak percaya COVID-19 itu berbahaya juga silahkan gitu. Tapi bagi gue sendiri, gue bilang COVID-19 itu nggak berbahaya. Karena kenapa? COVID-19 itu cuman menyerang sistem imun, tapi nggak terlalu nggak menyerang sistem imun. Tapi ketika dia badannya sehat, kuat, itu nggak pengaruh sama sekali gitu. Kalau gue sih santai-santai aja gitu. Gue sendiri gue tetap mematuhi protokol kesehatan. Gue tetap pakai masker, tetap cuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya. Tapi gue nggak mendiskreditkan gue, atau gue bukan berarti gue nggak percaya gitu. Tapi gue nggak meyakinkan diri gue supaya bilang kalau di pikiran gue bahwa COVID itu sangat berbahaya buat gue sendiri, kayak gitu. Buat gue COVID itu biasa aja, layaknya flu biasa. Oke, kayak gitu sih kalau menurut gue. Karena kenapa? Gue tetap jalan, gue tetap kerja, gue tetap ketemu sama orang, gue tetap salaman sama orang. Walaupun setelah salaman gue tetap cuci tangan kalau udah nyampe rumah gitu. Gue tetap mandi, gue habis kerja pasti gue selalu mandi gitu. Dan gue kalau sebelum makan gue pasti cuci tangan. Itu sebelum COVID-19 pun gue pasti cuci tangan sebelum makan. Dan alhamdulillah badan gue sehat kayak gitu. Dan untuk yang mungkin sakit sesak napas segala macam terus langsung divonis COVID, mungkin itu bilang menurut gue itu apes aja kali ya. Apes aja buat mereka yang kena sakit itu dan dibilangnya COVID gitu. Jadi ada beberapa orang sih, termasuk tetangga gue juga gitu, yang dia sakit sesak napas segala macam, diabetes awalnya gitu. Terus katanya meninggal, langsung dibikin cap COVID gitu. Gue nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Mungkin takutnya yang dibilang, yang ditakutkan sama dokter dan orang-orang, mereka itu ketika meninggal dia bawa virus COVID, makanya dia di COVID kan kayak gitu. Gue turut berbelasungkawa aja yang udah ada korban, salah satu keluarga teman kita, atau ayah ibu atau kerabat teman-teman kita yang meninggal karena COVID, yang meninggal ditulisnya karena COVID. Gue turut berbelasungkawa aja. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Oke, jangan sedih aja ya. Kita yang penting jaga kesehatan aja. Ya, percaya nggak percaya sih, itu sih terserah kalian aja yang menilai. Kalian mau bilang COVID itu sangat berbahaya, atau mau bilang COVID itu biasa aja, layaknya flu kayak pada umumnya kayak gitu. Kalau buat gue pribadi, COVID itu flu biasa kayak pada umumnya aja gitu. Kalau misalkan ketika gue kena flu, bersin, batuk-batuk, demam, ya gue makan 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 yang banyak aja, makanan sehat, dan minum jahe, jeruk hangat, besoknya insya Allah sembuh. Tapi kalau misalkan gue ketika lagi kayak gitu, batuk-batuk, flu, demam, gue dites tes covid, apa namanya, swab test sama rapid test, mungkin gue bisa kena kali ya. Mungkin gue bisa kena, dan itu mungkin mengancam ini gue juga ya, mengancam menyemak aktivitas gue juga. Kayak aktivitas gue harus kerja dan tadi nggak bisa kerja, stop 2 minggu, gue harus di rumah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang gue belum, gue masih merasakan badan gue sehat. Insya Allah semoga sehat terus, karena gue selalu menjaga kesehatan gue sendiri.
Ya, yang dikasih tahu yang 3M itu jaga jarak, pakai masker, sama selalu cuci tangan, kayak gitu aja. Jadi sih gue bukan nyaranin buat lu nggak usah takut sama covid, enggak sih. Yang penting mah lu tetap jaga kesehatan lu, tetap jaga kebersihan lu. Jangan sampai karena lu terlalu abai jadi lu nggak mau cuci tangan sebelum makan, kayak gitu. Lu di tempat yang mungkin kalau banyak debu atau banyak asap atau banyak radiasi yang nggak jelas, lu nggak pakai masker, tetap pakai masker aja, kayak gitu. Terus kalau jaga jarak mungkin kalau misalkan kita bertemu dengan orang yang sekiranya suspek, atau sekiranya kelihatan kelihatan apa ya, dari kebersihannya kurang, kayak gitu, mungkin kita boleh jaga jarak. Cuma kalau misalkan kita ngelihat mereka udah cuci tangan, udah segala macam pakai masker, mungkin kayaknya jaga jaraknya nggak terlalu jauh kali ya. Ya mungkin 1 meter kita masih bisa ngobrol, kayak gitu. Kalau untuk ke depan sih mudah-mudahan COVID ini segera beres lah. Dalam artian beres itu segera bisa bisa berteman, atau bisa dianggap COVID itu, kalau 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 dari gue sendiri, gue berharap COVID itu sudah seperti flu biasa, kayak gitu. Jadi nggak menganggap COVID itu penyakit yang sangat sangat berbahaya, gitu. Karena yang gue rasain sendiri itu bukan apa-apa. Gue sendiri sering ketemu orang, tapi alhamdulillah masih sehat-sehat aja tuh. Ya kalau misalkan semua masyarakat udah pada sadar, udah pada niat, kalau misalkan dia menganggap itu biasa aja, mungkin bisa eh, nggak terlalu ada rasa takut juga sama covid gitu, jadi biasa aja. Ya udah, mungkin bakal lebih enak gitu hidup kita, ya kan. Lu bisa bisa kumpul-kumpul lagi sama teman-teman lu bisa ngadain acara bareng, ngeband bareng, nongkrong bareng, gitu. Lu nggak enak kan kalau misalkan kayak gini terus. sekolah sekolah dibatasin ya. Terus apalagi acara-acara band nggak boleh, terus lu nggak boleh ke mall. Itu nggak enak banget, nah, asli nggak enak banget. Jadi di tahun ini sebenarnya bikin gue nggak semangat, dan ada beberapa momen yang ternyata nggak bisa loh gue ngumpul, kayak momen lebaran, momen idul adha, itu harus cuma gue ngumpul, jadi nggak bisa ngumpul sama keluarga. Mungkin kalau pada awalnya, kalau awal-awal pas semenjak ada covid di kita ini, di Indonesia ini, gue mungkin ngerasa awal takut banget gitu kan, ketika ketemu orang wajib covid nih gitu. Kan pas sholat jumatan, orang orang ngajak sholat jumatan salaman sama gue langsung aja, ini orang ngapain salaman sama gue takut dia covid. Nah kayak gitu gue langsung di tangan gitu. Tapi sekarang gue enggak sih, biasa aja gitu ya kan. Gue ketika gue sholat jumatan, ya gue duduk duduk aja gitu, pakai masker segala macam, biasa aja gitu. Gue nggak menganggap sesuatu, nggak menganggap covid itu sangat sangat berbahaya banget. Ya udah biasa aja gitu. Yang penting ketika gue udah beres sholat jumat, balik ke rumah gue langsung cuci tangan. Nah gitu men, gitu sih intinya mah. Ya mungkin kalau misalkan dari status-status Facebook gua, Twitter gua, Instagram gua, WhatsApp gua, gua ngomongin COVID itu nggak terlalu berbahaya, COVID itu biasa aja, bukan berarti gua acuh sama COVID, bukan berarti gua acuh sama protokol kesehatan. Gue emang jengkel sama hal-hal seperti itu gitu loh. Setiap hari berita tentang kematian COVID, setiap hari berita tentang apa, yang kena COVID ada berapa, yang mati ada berapa, yang infeksi ada berapa, segala macem. Itu sebenarnya gue udah kesal banget, udah di tahap kenapa sih orang-orang bikin berita seperti ini, maksudnya apa gitu loh. Gue sebenarnya kesal di situnya. Ah, hmm, gue tetap menghargai berita itu, tetap menghargai sesuatu itu ya. Tapi kan cara berpendapat orang, cara berpikiran orang itu beda-beda gitu loh. Bukan berarti gue suka nulis seperti itu, gue orangnya abai sama protokol. Gue tetap orang yang patuh sama protokol gitu. Gue tetap pakai masker segala macam gitu. Jadi lu jangan mendiskreditkan gue ketika lu ngeliat tulisan gue anti covid banget, terus gue abai sama protokol kesehatan. Jangan ya. So please, buat lu semua misalkan pernah ngeliat tulisan gue atau di status gue,
itu nggak sebenarnya terjadi. Yang sebenarnya terjadi itu gue tetap patuh sama protokol kesehatan seperti itu pendapat gue aja ya. Jadi kenapa selalu berita-berita itu ngomongin COVID itu sangat-sangat berbahaya, berita tentang kematian, menakut-nakuti semua warga segala macem. Toh gue keluar di gue, misalkan gue belanja atau kemana, gue tetap pakai masker kayak gitu. Cuman yang beda adalah pikiran gue dengan pikiran lo beda tuh. Pikiran gue tetap pakai masker, cuman gue tetap yakin gue sehat. Mungkin pikiran lu tetap pakai masker, ketika lu buka masker lu nggak yakin kalau lu bakal sehat. Ngeri emang kalau misalnya kita pikiran seperti itu. Semuanya bisa berawal dari pikiran kita. Kalau misalnya pikiran kita COVID itu berbahaya, mungkin ketika kita keluar, kita sudah pakai masker, sudah cuci tangan, lu mungkin bisa aja sakit. Karena sakit yang ditimbulkan itu lu nimbulin dari pikiran lu sendiri, sugesti lu sendiri. Kalau gue sih selalu mengsugesti diri gue tuh sehat, kuat gitu kan. Makanya gue selalu minum vitamin. Kalau habis kerja capek malam-malam, gue selalu minum vitamin segala macam kayak gitu. Jadi alhamdulillah sekarang gue aman-aman aja. Tapi ketika gue ngelihat orang yang meninggal, gue pasti menanyakan dia meninggal karena apa, atau karena dia jantung lah, sesak nafas lah. Sesak nafas pun bukan berarti karena COVID, bukan berarti gue nggak percaya itu ya. Cuman ya gue tahu aja gitu, tahu batasan aja gitu loh. Informasi itu seperti apa yang gue terima gitu. Kenapa ini bisa terjadi, karena sumber yang gue dapetin itu dari banyak sumber gitu, termasuk sumber-sumber konspirasi, sumber-sumber dari berita CNN yang ngomongin COVID itu berbahaya, gue bandingin gitu. Dan itu semuanya gue terima, dan makanya gue punya kesimpulan sendiri gitu. Tapi gue tetap patuh sama aturan-aturan yang ada kayak gitu. Jadi mungkin segitu aja video dari gue, sedikit aja ini mah ya tentang COVID-19 yang menurut gue dan menurut pandangan gue sendiri. Ya mungkin buat temen-temen yang punya pandangan sendiri, pandangan beda-beda, ya silahkan aja. Tapi ini adalah pandangan gue sendiri ya. Gue tetap mematuhi protokol kesehatan, gue tetap pakai masker, gue tetap cuci tangan, gue tetap jaga jarak. Yang membedakan adalah cuman mindset gue dong sama mindset lo. Oke, gitu aja ya. Gue Idam Jona dan bye bye.